Jika ada kucing hitam melintas di malam gelap, biasanya akan dianggap sebagai pertanda buruk. Di masa kini, itu hanya mitos belaka, tapi di abad pertengahan, itu bisa menjadi alasan kematian. Inilah peristiwa pembantaian kucing terbesar sepanjang sejarah. Pada abad ke-13, Eropa hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bukan hanya perang dan bukan hanya kelaparan. Ada juga sesuatu yang saat itu ditakuti, yaitu iblis. Gereja memiliki kekuasaan absolut atas kehidupan masyarakat pada saat itu. Apa yang dikatakan gereja dianggap kebenaran mutlak. Dan pada saat itu, satu makhluk kecil menjadi sasaran dari ketakutan besar umat manusia. Hewan kecil itu adalah kucing. Sebelum lanjut, disclaimer dulu. Usahakan tonton sampai akhir agar tidak gagal paham. Oke, kita lanjut. Untuk memahami kisah ini, kita harus kembali ke abad pertengahan. Di Eropa pada saat itu, ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang ini. Fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan, penyakit, kematian mendadak, dan gagal panen yang sering dikaitkan dengan kekuatan gaib. Kepercayaan terhadap sihir dan ilmu hitam masih sangat kuat pada waktu itu. Wanita yang dianggap berbeda bisa dituduh sebagai penyihir, dan juga hewan-hewan tertentu dianggap sebagai peliharaan iblis. Kucing, terutama yang berwarna hitam, sering dianggap sebagai perwujudan iblis atau alat para penyihir. Pada tahun 1233, sebuah dokumen penting dikeluarkan oleh seorang paus yang bernama Paus Gregorius IX. Dokumen itu dikenal sebagai Vox in Rama, dan isi dari dokumen ini sangat mengejutkan. Di dalamnya, Paus Gregorius ke-9 mengklaim bahwa ada sekte pemuja iblis yang melakukan ritual mengerikan. Dan dalam ritual tersebut, kucing hitam digambarkan sebagai manifestasi dari setan. Dan dampaknya, ketika seorang pemimpin tertinggi gereja mengatakan bahwa kucing berkaitan dengan iblis, maka bagi masyarakat saat itu bukan sebuah opini, tapi itu adalah fakta. Setelah dokumen itu tersebar, ketakutan pun seketika berubah menjadi aksi. Di beberapa wilayah Eropa, orang-orang mulai memburu kucing, terutama kucing hitam. Pada saat itu, kucing dibakar hidup-hidup, dilempar dari menara, dibunuh secara massal dalam ritual pembersihan. Bagi mereka, ini adalah bentuk perlindungan dari kejahatan. Namun tanpa disadari, mereka sedang menghancurkan sesuatu yang sangat penting dalam ekosistem. Kucing selama ini adalah predator alami tikus. Ketika populasi kucing menurun drastis, tidak ada lagi yang mengontrol jumlah tikus. Dan tikus bukan sekedar hewan biasa. Mereka membawa kutu yang menjadi pembawa penyakit mematikan. Lalu beberapa dekade kemudian, yaitu pada abad ke-14, Eropa dilanda bencana besar yang dikenal sebagai wabah hitam atau Black Death. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang ditularkan melalui kutu yang hidup pada tubuh tikus. Karena populasi tikus tidak terkendali, penyakit ini menyebar dengan sangat cepat. Diperkirakan, sekitar 25 hingga 50 juta orang meninggal dunia, hampir sepertiga populasi Eropa musnah. Disinilah muncul pertanyaan penting. Apakah benar pembantaian kucing menyebabkan wabah pes atau Black Death? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Para sejarawan dan ilmuwan modern berpendapat bahwa wabah pes disebabkan oleh banyak faktor. Kondisi sanitasi yang buruk, kepadatan penduduk, perdagangan internasional, dan kurangnya pengetahuan medis. Namun, tidak bisa dipungkiri, pembantaian kucing kemungkinan memperburuk keadaan.
Dengan berkurangnya predator alami tikus, populasi tikus meningkat drastis, yang berarti lebih banyak pembawa penyakit. Terjadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Beberapa mengatakan, hubungan antara Paus Gregorius ke-9 dan wabah pes terlalu dilebih-lebihkan. Namun yang pasti, dokumen Vox in Rama memang ada, dan persepsi masyarakat terhadap kucing memang berubah menjadi negatif. Dan dalam dunia yang dipenuhi ketakutan, persepsi bisa menjadi kenyataan. Apalagi ketika manusia mendengar suatu ucapan yang keluar dari mulut orang yang dianggap bisa dipercaya, maka persepsinya akan segera berubah. Saat kita berbicara tentang wabah hitam atau Black Death, ada satu faktor besar lain yang sering terlupakan, yaitu perdagangan. Kapal-kapal dagang dari Asia membawa barang, namun juga membawa tikus yang telah terinfeksi. Ketika kapal-kapal itu berlabuh, para awaknya sudah sakit atau bahkan mati. Dan tanpa disadari, tikus-tikus dari kapal itu menyebar ke daratan. Tanpa adanya kucing dalam jumlah cukup, tidak ada yang menghentikan mereka. Penyakit ini bukan sekedar mengerikan, tapi juga mematikan. Korban akan mengalami demam tinggi, tubuh menggigil, dan muncul benjolan besar yang disebut bubo. Dalam hitungan hari, tubuh mulai membusuk dari dalam, kulit menghitam, dan akhirnya kematian datang. Karena itulah penyakit ini disebut Black Death. Atau yang lebih populer dengan sebutan wabah pes. Sebuah kota pun membisu, tanpa suara, tidak ada aktivitas, tidak ada pasar, tidak ada kehidupan. Yang ada hanya jasad yang tergeletak di mana-mana. Keluarga meninggalkan anggota keluarganya sendiri, orang tua meninggalkan anaknya, anak meninggalkan orang tuanya. Ketakutan pun mengalahkan rasa kemanusiaan. Dan di tengah semua itu, tikus-tikus berkeliaran dengan bebas. Alih-alih mencari solusi ilmiah, manusia kembali melakukan hal yang sama. Mereka terus mencari siapa yang harus disalahkan. Beberapa menuduh kaum minoritas, beberapa menuduh penyihir, dan beberapa masih percaya ini adalah hukuman dari Tuhan. Namun tidak ada yang menyadari satu hal sederhana, bahwa keputusan mereka di masa lalu telah memperburuk keadaan. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai menyadari sesuatu. Di tempat-tempat di mana kucing masih banyak, penyebaran tikus lebih terkendali. Dan perlahan, pandangan terhadap kucing pun mulai berubah. Namun perubahan ini datang terlambat bagi jutaan orang yang telah menjadi korban. Kisah ini mungkin terjadi ratusan tahun yang lalu, namun pola yang sama masih terjadi hingga hari ini. Ketika manusia takut, mereka mencari sesuatu untuk disalahkan, entah itu kelompok tertentu, hewan, atau hal yang tidak mereka pahami. Sejarah tidak selalu terulang, dan pertanyaannya sekarang adalah, jika kita hidup di masa itu, apakah kita akan berbeda? Dari kisah ini kita bisa belajar satu hal penting, ketakutan tanpa pemahaman bisa menjadi bencana. Keputusan yang didasarkan pada kepercayaan tanpa bukti bisa membawa konsekuensi besar. Dan terkadang, musuh yang kita hancurkan justru adalah pelindung kita. Hari ini, kucing adalah hewan peliharaan yang dicintai. Namun di masa lalu, mereka pernah dianggap sebagai simbol kejahatan. Sejarah mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat gelap adalah jahat. Dan tidak semua yang kita takutkan benar-benar berbahaya. Karena terkadang, bahaya terbesar justru datang dari ketidaktahuan manusia itu sendiri.
Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa memberi wawasan dan manfaat bagi kita semua. Les Harian pamit dan sampai jumpa.